Bahkan ikatan iman itu lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Ya, ikatan iman itu lebih kuat dibandingkan ikatan nasab. Ikatan nasab itu ikatan yang sangat kuat. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa walidi wa ma walad. Dan demi hubungan walid, ayah, wa ma walad, dan anaknya. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memulai la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini, yaitu Mekah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan kamu Muhammad tinggal di negeri ini. Jadi Allah gabungkan kemuliaan Mekah dan kemuliaan Nabi Muhammad. Ya, karena ulama berselisih mana yang lebih mulia, Mekah atau Madinah. Ada yang mengatakan Mekah lebih mulia. Ya, kenapa? Karena sholat di Masjidil Haram itu kelipatannya adalah 100.000 kali. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi ya 1.000 kali. 100.000 lebih besar daripada 1.000. Berarti Mekah lebih mulia. Yang lain mengatakan Madinah lebih mulia. Kenapa? Bukan keberadaan Masjid Nabawi, tapi karena jasad manusia terbaik. Jasad makhluk terbaik yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dengan keberadaan jasad Nabi, Madinah menjadi tempat yang paling mulia. Nah, itu khilaf. Tapi bayangkan ketika Allah bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan Mekah. Wa anta ya Muhammad hillun bihadzal balad. Tinggal di negeri Mekah ini. Allah gabungkan kemuliaan Mekah dan kemuliaan nabinya. Dan kemudian Allah atafkan setelah itu wa walidin wa ma walad. Dan demi hubungan ayah dan anaknya. Berarti hubungan ayah dan anak itu spesial. Ya, hubungan nasab itu spesial. Tapi hubungan kita kepada Allah jauh lebih spesial. Nah, tapi kadang kita itu lebih mendahulukan ikatan nasab dibandingkan ikatan iman. Nah, ini bukti kalau iman kita itu nggak standar. Buktinya apa? Ya, sanggup tidak kita itu kemudian berkorban untuk saudara kandung kita. Ya, sama-sama memiliki ayah dan ibu yang sama. Ya, kadang kita rela menjual harta milik kita. Ya, kemudian rela aset kita dijual untuk membantu saudara kita. Saudara kandung maksudnya. Tapi kira-kira kalau saudara seiman kita yang merasakan itu, sanggup tidak kita berkorban dengan pengorbanan yang sama? Belum tentu. Nah, kalau begitu ikatan nasab itu di kita itu lebih kuat daripada ikatan iman. Hubungan kita dengan orang tua kita itu lebih kuat dibandingkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabat. Ya, lihat para sahabat. Ya, sahabat mulia Ansor. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang lebih dulu mendiami ad-dar. Ya, negeri maksudnya adalah Madinah, wal iman, dan keimanan. Min qablihim, sebelum mereka. Bayangkan kalau negeri ditempati oleh masyarakat, wajar, negeri lebih besar. Tapi wal iman, seakan iman mereka begitu besarnya. Sampai iman itu seperti negeri yang bisa ditinggali. Betapa besar iman ya para sahabat Ansor. Apa yang kemudian mereka lakukan untuk saudaranya? Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai sahabat-sahabat yang hijrah kepada mereka, saudara-saudara yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim mimma utu. Mereka tidak mendapati sesuatu maksud apapun. Ya, ketika memberikan pemberian kepada saudara-saudaranya itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudaranya walau kana bihim khassasa, walaupun mereka juga butuh. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang Allah jaga dari kekikiran jiwanya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan inilah ternyata ya cara menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cara untuk menghadirkan ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ini pembahasan tentang Al-Hasyr itu Yahudi Bani Nadir. Ya, di mana muslimin berhasil mengalahkan Yahudi Bani Nadir. Padahal awalnya ketika diminta untuk mengepung mereka tidak ada keyakinan dari muslimin bisa mengalahkan Bani Nadir. Tapi berkat pertolongan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan bagi muslimin atas Yahudi. Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya di awal-awal surat Al-Hasyr. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari negeri mereka fi awalil hasyr, ya di hari pengepungan yang pertama. Ma dzanantum ayakhruju. Kalian tidak mengira mereka akan bisa dikeluarkan. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka pun yakin, orang-orang Yahudi ini yakin mengira kalau benteng-benteng mereka bahkan bisa melindungi mereka dari Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Tapi Allah datangkan ya kepada mereka hukuman dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Allah hujamkan rasa takut yang luar biasa ke dalam hati mereka. Jadi ternyata pertolongan Allah ini adalah penghujaman rasa takut, penghujaman ar-ru'b ke dalam hati musuh-musuh Islam yang menjadikan Yahudi itu kalah. Dan Allah munculkan di surat Al-Hasyr itu tema ukhuwah. Makanya seakan ukhuwah ini menghadirkan pertolongan Allah karena mereka yang ukhuwahnya baik, imannya baik. Dan kalau imannya baik, Allah berikan pertolongan, dan bentuk pertolongan Allah adalah Allah hujamkan ar-ru'b, rasa takut yang luar biasa ke dalam hati musuh Islam. Di surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, jangan bertikai. Ya, jangan bertikai. Nah, bayangkan, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan jangan bertikai. Nah, sekarang kemudian ada di antara kita ngaku taat kepada Allah dan Rasulnya tapi langsung bertikai. Nah, itu berarti bukan orang yang taat kepada Allah. Allah suruh jangan bertikai, malah bertikai ngakunya paling taat. Nah, ini masalah. Ya, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u, jangan bertikai. Kenapa? Fatafshalu. Ya, kalian akan menjadi lemah. Wa tadhhaba rihukum, dan hilang rih kalian. Ya, hilang kekuatan kalian. Dan rih itu adalah angin. Dan kalau kita buka Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala gunakan riyah, angin dalam bentuk jamak, biasanya temanya adalah angin-angin yang lembut. Karena angin itu semakin banyak, ya, arahnya semakin banyak, berarti saling melemahkan sehingga lembut. Tapi kalau rih itu adalah angin yang menghancurkan. Nah, berarti ya ketika muslimin itu bersatu, anginnya itu adalah rih. Tapi kalau muslimin itu bertikai, ya anginnya nggak ada kekuatan sama sekali. Wa tadhhaba rihukum. Makanya Allah katakan dalam bersaudara itu wasbiru, sabarlah. Innallaha ma'as-sabirin, dan Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan kalau Allah sudah membersamai mereka, siapa yang bisa mengalahkan? Nah, ini yang perlu kita pahami. Ya, jadi ternyata kita ini untuk keimanan kita perlu kita koreksi lagi. Ya, perlu kita koreksi lagi. Ternyata pertolongan Allah jauh dari kita, ya sebabnya adalah kualitas iman kita. Ya, padahal kalau kita lihat sabda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 hal. Yang 5 hal itu tidak diberikan kepada salah seorang nabi pun sebelumku. Salah satunya adalah nusiratu birru'bi masirata syahr. Aku diberikan pertolongan dengan mengucapkan rasa takut ke dalam hati musuhku sejauh perjalanan 1 bulan. Nah, boro-boro perjalanan 1 bulan, ya musuh di hadapan kita saja nggak ada takut-takutnya mereka. Karena mereka melihat ya muslimin yang bercerai-berai, dan itu adalah ya bukti keimanan muslimin yang bermasalah. Nah, ya maka terbukti di sini. Mereka yang ngaku iman kepada Allah, tapi sulit bersatu, sulit bersaudara, berarti coba koreksi iman mereka. Karena jalan iman itu satu. Maka siapa yang menempuh jalan iman pasti mudah untuk bersatu. Tapi kalau orang kemudian ngaku beriman, tapi tidak bisa untuk bersatu, berarti ada masalah dengan keimanannya. Ya, ada masalah dengan keimanannya. Nah, ini berkaitan dengan iman. Nah, dari iman tadi itu menghadirkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan inilah yang banyak Allah berikan kepada para sahabat, ya sehingga dalam setiap pertarungan melawan musuh-musuh Islam, jumlah sahabat tidak banyak. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala hadirkan kemenangan ya bagi para sahabat. Nah, kalau ada kata Allah bersama orang-orang beriman, maka yang perlu kita hadirkan adalah tentang ma'iyah, ya tentang ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala.